Hah, kalau misalnya anime tentang kisah cinta guru dan murid itu mungkin gampang banget ya. Kalau anime berkisah tentang historical itu kayaknya udah biasa banget gitu. Lalu apabila ada cerita tentang historical sebuah tokoh utama yang berinkarnasi, lalu dia jatuh cinta pada muridnya dan dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, loli, milf dan juga teen, hanya ada di anime ini. Jadi di sini gue akan memberikan alur cerita anime Nobunaga Nobuzama, apalah judulnya itulah. Pokoknya judulnya ada di judul ini video. Let's start to the intro. Oke lah, kali ini gue akan menjelaskan alur cerita anime Nobunaga Sensei to Osanazuma. Judulnya tuh lumayan susah juga ya, tapi ada kata Nobunaganya hanya itu yang gue ingat. Cuman kalau jadi gini caranya, gue jadi ketuker-tuker banget sama banyak anime. Jadi kita langsung aja ke alur cerita. By the way, intronya sudah ya. Oke, anime ini bercerita tentang seorang guru bernama Oda Nobunaga. Yap, namanya tuh persis banget kayak nama si Oda Nobunaga yang di sejarah-sejarah Sengoku. Oda Nobunaga di sini adalah seorang wibu epic pemain eroge berumur 28 tahun yang menjadi seorang guru. Rambutnya kayak si Kamaru tapi kagak jenius. Di situ dia hanya mengerami sifatnya karena dia adalah seorang jomblo sampai umur 28. Tapi di sana dia memiliki seorang murid bernama Mayu Biwajima yang jatuh hati kepadanya. Ya, Mayu adalah wanita cantik menggunakan kacamata, megane-megane dan bikin siapapun senang sama dia. Di situ Mayu berkata kalau misalnya Nobu Sensei ini gak dapat jodoh sampai Mayu ini lulus, Mayu bersedia menjadi istri dari Oda Sensei. Biawak emang si Oda ini kan. Bukan Oda yang pengarang One Piece ya. Ini Oda Nobunaga bos. Lantas ketika dia pulang dari kerja, dia dipanggil oleh orang tuanya untuk pulang ke rumah. Nah, di rumah dia bersama adiknya si Ichika dan kedua orang tuanya. Di sana kedua orang tuanya meminta dia cepat-cepat kawin gitu kan. Udah umur 28, bangke kotan ya. Jadi di Jepang juga disuruh kawin juga gitu. Oke lah, selepas mereka makan-makan di situ, habis disuruh kawin, akhirnya mereka diminta membersihkan gudang. Dan ketika di gudang itu ada yang jatuh, yaitu sebuah piring. Dan piring itu pun diambil oleh Oda Nobunaga dan berubah menjadi cewek loli super duper imut yang berwajah datar banget ya, kundere gitulah. Nah, lalu wanita loli ini adalah bernama Saito Kicho ya, dia adalah istri dari Oda Nobunaga di sejarah aslinya. Cuma di sini dia terlempar ke masa depan gitu kan. Alasannya terlempar itu simple. Karena piring atau benda artefak yang dipegang oleh Oda Nobunaga itu memanggil jiwanya untuk muncul. Jadi dia di sini muncul gitu kan. Lalu di sini dia meminta kepada Oda Nobunaga untuk bikin anak bareng-bareng dan tentu saja ini membuat keluarganya pun ricuh gitu kan. Gara-gara tiba-tiba ada loli berumur 15 tahun minta di mantap gitu. Cuma Oda Nobunaga di sini imannya kuat banget bos, biarpun dia seorang pecinta loli gitu dia demen loli bro. Lalu pun si Kicho ini akan tinggal bersama Oda Nobunaga di apartemen Oda Nobunaga. Lalu keesokan harinya pun nanti si Oda Nobunaga bersama Kicho ini akan ke sekolah ya. Nanti sama Oda ini akan disekolahin biar dia pinter dikit dan mengerti tentang zaman dimana dia kelempar gitu. Ketika dia dikenalkan tentu saja gitu kan, si Kicho melihat ke arah seluruh ruang kelas dan dia merasa kalau sekelas itu kan banyak cewek. Jadi dia ngira itu cewek-cewek itu semua pesaing dia. Ini si loli ini pikirannya sempit sekali ternyata. Lalu pun dia mengatakan, si loli ini bilang dia kalau aku tuh istrinya Oda Nobunaga, Oda Sensei. Jadi kalian gak boleh dekat-dekat sama dia gitu. Oh ya iyalah, langsung sih kan. Si Mayu itu pelongo-pelongo dia. Buset, ternyata Oda Nobunaga ternyata pedemennya sama loli gitu kan. Marah kan tuh si Oda gitu kan. Woi loli gitu, lu jangan gak usah bilang-bilang aneh-aneh ya, lu jangan ceplos-ceplos ya gitu. Tentu saja ini bikin susah. Lalu yang bikin susah lagi adalah ketika Kicho dipanggil oleh temannya Mayu, yaitu adalah Ana. Ana di sini dia marah-marah gitu loh, ingin memperjelas tentang apa yang terjadi gitu. Ana yang temannya Mayu ini pun berkata gitu, woi loli gitu, lu beneran apa jadi istrinya si Oda Nobunaga Sensei? Iye, wah itu bikin Mayu pun makin gregetan gitu kan, karena Mayu di sini jatuh cinta kepada Oda Nobunaga Sensei. Tiba-tiba si Ana itu manggil Oda Nobunaga Sensei dan membiarkan si Kicho dan juga Mayu tuh adu siapa yang lebih menggoda. Cilah lah. Lalu di mana ngadu-ngaduan ini tentu saja kan si Mayu malah toples gitu. Jadi dan akhirnya teteknya kepegang. Dan ketika teteknya kepegang si Mayu langsung dia kerasukan dunia, entah dunia dari mana gitu ya. Dan di dalam situ ketangkap basah sama Hoshigaoka Sensei. Jadi
Hoshigao Kayui adalah guru entahlah guru apa gitu, itu ketangkep basah ngeliatin si Oda Sensei ini megang miliknya si Mayu Biwajima. Dan oke lah, di situ Oda Sensei menjelaskan kalau gini si Kicho ini datang dari masa lalu dan gini gitu kan, dan gak ada yang percaya di situ. Cuma di situ Kicho bilang, ya udah kalau gitu kita ke istana Inabaya aja. Dan mereka pun akhirnya OTW ke istana Inabaya ya. Dan di sana itu si Kicho masih nggak percaya kalau dia terlempar ke dunia 500 tahun yang akan datang. Di situ dia melihat sejarah tentang keluarganya dan keluarga Oda Nobunaga. Kalau misalnya kakaknya lah yang berkhianat dan seperti itu. Jadi sejarah tentang keluarganya itu terlihat di istana Inabaya yang berubah menjadi museum tersebut. Di museum lagi-lagi Oda Nobunaga ini kagak kapok-kapoknya dia terpegang salah satu artefak di museum dan berubah lagi jadi cewek super duper cantik, yang dimana itu adalah selir Oda Nobunaga di masa lalu bernama Ikoma Kicho. Siapa namanya? Ikoma 1. Lupa gua namanya. Ikoma, bentar. Gua cek dulu. Namanya Ikoma Kitsuno. Oke lah, Ikoma Kitsuno. Kita ambil aja Kitsuno-san ya. Kitsuno-san adalah selir. Jadi selir paling cantik milik Oda Nobunaga. Berbeda dengan si Loli tadi, si Kicho. Kalau Kitsuno ini dia nih memang reinkarnasi, dia sudah meninggal, lalu dia memang berdoa agar bertemu lagi dengan Oda Nobunaga dalam fisik yang lebih kecil lagi gitu, yang lebih imut lagi, karena dia tahu kalau Oda Nobunaga itu demen yang lolei-lolei anjay. Nah di sini tuh si Kicho ini kagak demen nih datang selir satu ini kan. Memang beda, Kitsuno ini memang dia sangat menghormati si Kicho karena menjadi istri yang paling tua atau istri nomor 1 lah, beda sama selir yang paling cantik ini kan. Mereka berdua akhirnya tinggal bersama Oda Nobunaga di apartemen. Oda Nobunaga nih bingung bagaimana dia bisa nahan hasratnya gitu kan. Dan akhirnya hasratnya tuh nggak tertahan. Ketika dia mandi, Kitsuno pun masuk gitu kan dan menggosok-gosok dan bantuin mandi si Oda Nobunaga. Udah pasti Oda Nobunaga nih mana tahan kan sama loli super duper cantik manis kayak gini. Biawak lah dia. Lantas ya, keesokan harinya pun ya lu nggak tahu sendiri, mereka nggak mantap-mantap men, mereka nggak sampai mantap-mantap, itu dia masalahnya. Nah keesokan harinya Kitsuno ini akhirnya diperkenalkan juga di sekolah, dia diminta sekolah juga sama seperti Kicho gitu. Tapi Kitsuno di sini tuh jauh lebih agresif lagi gitu kan, dia agresif lagi dan mengatakan kalau dia yang paling cantik, yang paling dicintai gitu dan bla bla bla. Itu membuat Mayu pun semakin gak tahan dan Mayu pun ingin ngomong ke Oda Sensei. Tapi tiba-tiba di sana ketika Mayu bertemu dengan Oda Sensei, wajah Mayu itu sangat seperti tomat, kita ngeblus gitu, lalu kepeganglah jidatnya si Mayu itu oleh tangan Oda Sensei. Dan di situ Mayu pun tiba-tiba menjadi sange berat gitu kan. Gara-gara sange berat. Lalu pun si Kitsuno menatapi kan apa yang terjadi dengan Mayu-san. Di sana Kitsuno mengatakan kalau Mayu-san adalah selir Oda Nobunaga juga gitu. Selir yang paling paling setia lah gitu lah, selir yang paling setia gitu. Itu membuat si Kitsuno ini jadi bingung, ternyata selain artefak seperti piring atau gelas, ternyata ada juga dalam tubuh manusia gitu kan. Itu membuat salah satu guru juga kebingungan, yaitu Hoshigaoka Sensei. Hoshigaoka akhirnya mengajak Nobunaga Sensei untuk minum bareng gitu kan. Nah di situ sebenarnya si Hoshigaoka ini tuh pengen bilang kalau dia tuh juga sange berat gitu. Dan akhirnya ketika mereka di sebuah tempat yang sepi, si Hoshigaoka Sensei tuh minta minta teteknya dielus-elus, dicium-cium. Wah di sini ini adegannya tidak sensor banget sini, kacau banget sini, kayak haha gitu juga lah, cuman komedi gitu ya. Nah pasti lu penasaran kan, ya gak usah nonton ya, mending lu nonton alur cerita anime aja biar nggak kemana-mana lu tontonan kan. Lalu sana pun ya jelas lah si Oda Sensei mana tahan dengan body aduhainya si Hoshigaoka. Mantap lah di situ kan, cipok kenyot kan, nyot dikenyot. Lalu ketika disadari ternyata Hoshigaoka Sensei itu juga dirasukin roh selir dari Oda Nobunaga di masa lalu. Ya sok-sok sad boy lah ya kan, lagu di sekolah kan. Karena marah itu si Hoshigaoka karena digitu-gituin sama Oda Nobunaga. Cuman kan digitu-gituin kan gara-gara dikerasukan si Hoshigaoka Sensei-nya gitu. Lalu akhirnya Oda Nobunaga pun diyakinkan agar tetap jangan galau mulu oleh Mayu gitu kan. Ya, mantap ini si Mayu, dia jelas seperti Mayu, jangan seperti Hoshigaoka Sensei, dikit-dikit protes. Nah tiba-tiba ketika si guru kita ini Oda Nobunaga Sensei itu di jalan, dia melihat seorang gadis cantik yang
terjatuh dari tangga, ditangkapnya lah, dibawanya ke UKS. Lu know lah di UKS diapain? Ya ditusbul. Iya, mereka berciuman, habis berciuman, Oda Nobunaga tuh udah bilang, "Weh, hilang gue ini." Langsung nggak lagi gue, nggak suci lagi gue ini kan. Ketangkap basah lah oleh Kicho di sana kan. "Woi, lu berdua jangan mantap-mantap di sini lah. Dia tempat lah bro, ini sekolah. Langsung cewek ini pun akhirnya yang ditangkap oleh Oda Sensei ini pun akhirnya mengatakan bahwa dia bernama Ranmaru dan dia adalah adik dari Anna. Bagi yang nggak tahu, Anna adalah teman baiknya Mayu. Tetapi Ranmaru itu adalah seorang otoko alias cowok. Dan emang kakaknya bilang kalau Ranmaru tuh suka banget pakai baju-baju cewek. Dan itu membuat Oda Sensei pun langsung kejang-kejang karena ciuman pertamanya itu ternyata cowok. Nah, sedih sekali hidup dia kan. Lalu pun Oda Sensei mengumpulkan seluruh orang-orang gitu, ingin mengatakan kalau dia punya ide untuk menghilangkan roh yang ada dalam tubuh Hoshigawaka Sensei dan juga Mayu di situ, dengan cara memanggil lagi roh mereka dengan cara memegang. Jadi dipegang, lalu nanti roh mereka muncul ke permukaan, lalu dijelasin maumu apa, caramu supaya pergi gimana gitu kan. Untuk kasusnya Hoshigawaka Sensei katanya untuk rohnya itu yang entah namanya siapa, yang gue juga lupa namanya siapa karena gak disebut juga nama rohnya, itu katanya dia penyesalan cuma satu, dia ingin dikenyot-kenyot Oda Nobunaga sampai punya bayi gitu kan. Wah, ini greget nih. Lalu kalau yang Mayu itu dirasuki oleh selir bernama Onabe-san. Nah, Onabe-san itu pertamanya bilang ingin dinikahi, tapi tiba-tiba dia berubah, katanya tuh dia ingin melihat Oda Nobunaga Sensei itu disodok sama Ranmaru sama gitu. Wah, ini nih greget nih. Jadinya di situ Hoshigawaka Sensei pun memaksa gitu untuk Oda Sensei itu ditusbol oleh Ranmaru. Ya jelas lah di sini Ranmaru kesenangan banget karena Ranmaru itu dirasukin oleh bukan selir tapi kesatria yang memang hobinya tusbol sama Oda Nobunaga dan emang cowok juga bernama Ranmaru gitu kan. Jadi di sini sudah jelas lah Ranmaru dan juga Oda Sensei tertusbol-tusbolan agar roh yang ada di tubuhnya Mayu itu pergi. Dan ketika terus-tusbol terjadi seperti begitulah, akhirnya Onabe, roh yang berada di tubuh Mayu itu pergi entah kemana, gue juga kagak tahu hilang kemana ya, entahlah. Tapi aneh ya, penyesalannya tuh pengen lihat Ranmaru sama menusbol Oda sama gitu kan. Emang ini roh ini greget-greget aja gitu kan, Joshi gitu. Lalu disitulah ending dari anime ini gitu kan. Di sana Kicho mengatakan bahwa penyesalannya adalah ingin mencintai Oda Sensei dan ingin memiliki anak yang banyak bersama Oda Nobunaga. Dan di sini pun animenya ceritanya berakhir gitu kan. Tapi roh di Hoshigawaka Sensei masih ada, berarti beneran akan dinikahin dong, anjay ya. Oke, jadi itu aja alur cerita anime Nobunaga Sensei Osana Zuma. Susah juga nih judul ya. Thanks for watching this video. Gue Afriel bersama jajaran staff yang bekerja. Biarpun mereka cuma makan gaji buta. Itu sekian cerita dari Ars Anime. Dan jangan lupa dukung channel ini karena akan update alur cerita anime setiap hari. Gue Afriel, sampai jumpa.